Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wacana Dokter Bisnis, bukan sekedar bisnis. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharingkan kepada teman-teman semuanya dengan modal sebuah produk sampo motor ataupun sampo mobil. Ini samponya berbeda pada umumnya ya teman-teman. Sampo touchless ya, atau sering disebut sampo tanpa sentuh. Luar biasa ya teman-teman, sampo tanpa sentuh. Gimana teman-teman, mau disentuh apa disentuh ini? Bercanda ya teman-teman. Oke teman-teman, dengan modal sebuah produk ini teman-teman sudah bisa menghasilkan omset puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta ya. Di marketplace harganya segini, padahal modalnya cuman segini, dan sudah terjual ribuan pieces. Kita coba hitungkan aja selama penjualan ini. Di marketplace harganya 72.000 ya, yang ukuran 1 liter, dan sudah terjual sebanyak 10.000. Maka total omset yang kita dapatkan sebesar 720 juta. Sebelum saya melanjutkan ke video selanjutnya, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di video ini. Yang pertama yaitu gimana cara produksinya. Yang kedua yaitu gimana cara strategi pemasaran secara offline-nya. Yang ketiga, gimana cari bahan bakunya. Dari 3 poin di atas saya akan jelaskan kepada teman-teman semuanya secara singkat dan padat. Untuk mempercepat waktu, kita masuk aja ke poin yang pertama, yaitu gimana cara produksinya. Oke teman-teman, kita mulai ya proses produksi sampo touchless atau sering disebut sampo tanpa sentuhan ya teman-teman. Ini bisa digunakan di kendaraan motor ataupun kendaraan mobil ya. Efeknya teman-teman dari formula yang saya akan sharingkan kepada teman-teman semuanya, selain untuk membersihkan tanpa sentuhan ya, yang pertama yaitu mengkilapkan ya, yang kedua yaitu tidak ada efek sampingnya ya, tidak ada potensi korosif dengan formula-formula yang saya sharingkan kepada teman-teman semuanya. Oke, di sini ada beberapa bahan dan alat yang harus teman-teman siapin ya. Untuk bahannya di sini saya bagi dua, ada bahan A dan bahan B. Tujuannya itu biar mempermudah teman-teman pada saat memproduksi. Untuk bahan A di sini ada NP10 60 gram, ada gliserin 5 mili ya, ada silikon oil ini sebanyak 10 mili, ada Texapon 100 gram, dan ini ada HCl ya sebanyak 50 mili. Nah, itu untuk terkait bahan A-nya. Untuk bahan B-nya di sini ada air Aquades atau air RO sebanyak 500 mili dan Ampitol sebanyak 10 mili ya. Dan ini bibit parfumnya sebanyak 10 mili ya. Dan selanjutnya di sini ada pewarnanya ya. Saya menggunakan pewarna yang warna hijau ya. Nah, itu untuk terkait bahan B-nya. Dan untuk alat-alat yang harus teman-teman siapin yaitu di sini ada timbangan digital ya, terus alat ukur takaran ya. Selanjutnya ini untuk mencampurkan semua bahan bakunya termasuk pengoceknya. Nah, itu ya teman-teman yang harus teman-teman siapin. Jangan lupa teman-teman sebelum memproduksi ya harus pakai sarung tangan terlebih dahulu, pakai masker juga ya, pakai kacamata juga biar aman, biar safety ya teman-teman. Oke, kita kasih formulanya ya saya. Kita masukkan terlebih dahulu ya NP10 sebanyak 60 gram ke sini ya. Lalu kita masukkan gliserin ya. Gliserin sebanyak 5 mili. Lalu kita masukkan ini ya, silikon oil sebanyak 10 mili. Ini formula yang saya berikan tidak membuat korosif ya teman-teman, aman, jadi 100% aman di kendaraan teman-teman. Lalu selanjutnya kita masukkan ini ya teman-teman, Texapon sebanyak 100 gram. Ini yang saya buat formula untuk kadar airnya 500 mili ya teman-teman. Kita aduk ya teman-teman sampai semuanya tercampur, sampai semuanya larut. Kita diamkan terlebih dahulu HCl-nya ya teman-teman. Aduk sampai menggumpal seperti ini nih teman-teman. Lalu selanjutnya kita masukkan HCl sebanyak 50 mili ya teman-teman. Dan kita aduk lagi sampai semuanya larut. Teman-teman boleh menggunakan HCl ataupun menggunakan soda api ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini ya, kita masukkan bahan B. Di sini ada air RO sebanyak 500 mili ya. Untuk memasukkannya sedikit demi sedikit aja, jangan banyak-banyak ya teman-teman.
sedikit demi sedikit aja sambil diaduk sambil dikocek ya. Oke, ini jika sudah seperti ini, jika semuanya sudah dicampurkan ya teman-teman, kita masukkan ini pewarnanya ya. Saya pewarnanya menggunakan warna hijau, secukupnya aja, jangan banyak-banyak ya teman-teman. Oke, saya kira sudah cukup. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur. Dan kita masukkan selanjutnya yaitu ampitol ya teman-teman, sebanyak 10 ml. Ini pembusternya, dan masukkan juga pewanginya, bibit pewanginya ya di sini. Lalu kita aduk lagi sampai semuanya tercampur ya. Ini tanpa sentuh ya teman-teman, aman 100% ya. Kental juga teman-teman, bisa lihat ya kental ini. Nanti kita endapkan terlebih dahulu ya, kalau teman-teman kalau sebelum menjualnya endapkan terlebih dahulu selama 24 jam ya, biar hasilnya maksimal nantinya. Namun di sini saya tidak endapkan terlebih dahulu, mau langsung aplikasikan ya, biar tujuannya biar mempercepat video ini dan teman-teman bisa melihat hasil dari proses produksi ini ya teman-teman. Nah, lalu gimana setelah ini ya? Lalu setelah ini kita kemas ya teman-teman. Nanti sama teman-teman kemas ya, ke jerigen yang 1 liter boleh, ke jerigen yang 1000 ml boleh ya. Namun di sini saya nggak kemas terlebih dahulu ya, karena untuk mempercepat video ini ya, saya langsung akan mengaplikasikannya ya. Oke teman-teman, kita langsung aplikasikan aja ya. Di sini saya mau pakai sprayer seperti ini ya, biar semprotannya bagus teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang belum bisa membuat sprayer seperti ini ya, silahkan cek ya, di sana ada judulnya bongkar bisnis sprayer spray ya, alat SNOAS. Oke, kita masukkan ya ke wadah ini ya, kurang lebih sebanyak 50 ml aja teman-teman. Lalu kita tambahkan air sebanyak 1 liter ya. Dan kita pompa ya, kita pompa ini sambil diaduk-aduk. Oke teman-teman, saya mau aplikasikan ke toron ini ya teman-teman. Saya udah aplikasikan ke kendaraan karena biar terlihat ya perbedaan bersih atau tidaknya ya formula ini ya teman-teman. Di sini saya kasih garis tengah ya teman-teman, seperti ini. Kita coba langsung aplikasikan ya. Saya yakin 100% hasilnya mantap ya teman-teman, karena saya sudah sering buat seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini ya, kita diamkan terlebih dahulu ya, selama kurang lebih 2-3 menitan aja ya teman-teman. Nah, busanya sangat tebal sekali ya teman-teman. Kalau nanti ya teman-teman saat pengaplikasiannya busanya kok keluarnya sedikit, berarti airnya terlalu banyak ya teman-teman. Nah, efeknya sangat terlihat terus teman-teman. Dan selain membersihkan juga, mengkilapkan juga ya efek dari ini. Nih, sangat terlihat sama teman, kalau lebih detail ya, membersihkannya terlihat tuh. Terlihat gak teman-teman kalau dari kamera? Kalau dari sini terlihat ya, sangat jelas ya teman-teman. Dia membersihkan kotoran-kotorannya. Oke, kita tunggu aja selama 3 menitan ya. Oke teman-teman, ini sudah menunggu ya selama 3 menit lebih, udah agak kelihatan busanya ya teman-teman. Ini membersihkan langsung tuh teman-teman, udah terlihat ya, tadi ada sedikit keputihan-putihan seperti ini ya. Kita coba bilas ya teman-teman, hasilnya agak terlihat bagus ya. Kita cuci juga bagian yang enggak menggunakan sampo toothpaste ini ya teman-teman. Kita lihat ya hasilnya apakah bagus atau tidak ya teman-teman. Oke teman-teman, ini hasil keringnya ya, terlihat ya, ini hasil keringnya sangat terlihat glossy, ini mengkilap banget ya teman-teman. Dan ini yang tidak menggunakan sampo toothpaste ya, ini yang kotoran-kotoran keputihan tuh masih terlihat ya teman-teman. Hasilnya gak merata ya, berantakan. Namun di sini hasil keringnya merata. Di sini yang keringnya ada yang kering, ada yang udah ada yang masih basah ya teman-teman, bisa lihat ya.
Kalau di sini keringnya merata ya, lembab ya, kelihatannya halus juga, mantap pokoknya ya teman-teman. Boleh langsung dicoba aja ya proses produksi formula sampo tanpa sentuh ini. Oke teman-teman, proses produksi seperti itu ya. Saya yakin teman-teman bisa memahaminya ya dengan menonton 1-2 kali aja ya. Produk ini saya sedikit jelaskan ya teman-teman. Jadi manfaat produk ini selain membersihkan tanpa sentuhan ya, mempercepat, mempermudah juga pada saat pengaplikasiannya ya. Oke, untuk mempercepat waktu kita masuk aja ke poin yang kedua, yaitu gimana strategi pemasaran secara offline-nya. Kalau secara online-nya saya juga sudah sharingkan ya, karena sebelumnya juga saya sudah sharingkan cara membuat produk sabun cuci motor ataupun mobil, namun itu cara pengaplikasiannya disentuh ya. Jadi di sini saya akan sharingkan gimana caranya pemasaran secara offline-nya aja ya teman-teman. Kalau pemasaran secara offline, silakan teman-teman pasarkan ke orang-orang terdekat seperti tetangga, keluarga, saudara, teman ya. Atau teman-teman juga bisa dipasarkan ke jasa cuci steam yang berada di kota teman-teman, atau teman-teman juga bisa pasarkan ke toko-toko bengkel sepeda motor atau toko spare part mobil ya. Silahkan bisa dipasarkan ke sana karena produk ini berkaitan dengan kendaraan motor maupun mobil ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa pasarkan di lampu merah atau mijing di lampu merah di pinggir jalan yang lalu lintasnya banyak ya teman-teman. Nah, terkait pemasaran secara offline secara singkatnya seperti itu ya. Kita masuk aja ke poin yang ketiga, yaitu di mana cari bahan bakunya. Terkait cari bahan bakunya, saya sudah taruh link suppliernya di bawah deskripsi ya. Silahkan teman-teman bisa cek ya. Dari 3 poin di atas saya sudah jelaskan kepada teman-teman semuanya secara singkat dan padat. Semoga apa yang saya sharingkan kepada teman-teman semuanya bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan sama teman-teman semuanya. Saya doakan bisnis teman-teman bisa lancar, bisa sukses, apapun itu bisnisnya teman-teman ya. Saya doakan teman-teman bisa sukses, bisa tercapai apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman inginkan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Saya Dokter Bisnis, video and next video. Sampai jumpa kembali.